Bab 146 Suara Merusak. Bulan yang cerah bersinar malam demi malam, dan awan putih menghilang di pagi hari. Sungai Qinhuai ramai dengan lalu lintas dan ramai, dan banyak orang memimpikannya ambisi mereka. Dia tidak ingin mengikuti jejak mereka. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan menolak, dan hendak pergi. Kamu, setelah mendengar penolakan tajam dan tanpa ragu dari Zhu Ping'an, gadis berusia 17 atau 18 tahun yang awalnya energi tiba-tiba memerah dan menangis. Apa yang kamu tahu? Kamu tidak tahu apa-apa. Tahukah kamu kehidupan seperti apa yang kami jalani? Kami bukan orang-orang populer. Kami hanya bisa bergantung pada belas kasihan ibu. Saudari Tao Hong dipukuli setengah mati beberapa hari yang lalu. Apakah kamu tahu mengapa sebagian besar wanita berbakat dilahirkan di rumah bordil? Mereka yang tidak berbakat seperti kita disiksa sampai mati lebih awal. Dalam keluarga orang biasa, menjadi tidak berbakat adalah suatu kebajikan, mereka tidak jauh dari kematian. Mereka yang cantik tetapi tidak memiliki bakat seperti telur yang retak. Segala jenis lalat dan nyamuk akan datang ke sini, dan mereka akan disiksa sampai mati lebih awal, cantik dan tidak punya bakat bahkan lebih menyedihkan dan orang tua yang buruk. Tidak ada jalan keluar bagi duda, orang sakit, dan orang jelek. Hanya mereka yang berbakat dan terkenal yang bisa menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan memiliki kebaikan, kematian. Saudari Tao Hong dibebaskan, dan kami akan menderita, para janda dan duda itu. Laki-laki sakit dan laki-laki jelek semuanya telah membayar uang kepada ibu mereka. Ya, kamu tidak bisa lepas dari kelas 1 sekolah menengah pertama, kamu tidak bisa lepas dari kelas 15. Menurutmu mengapa aku berani mencarimu? Siapa yang tahu apakah kamu benar-benar berbakat atau menyulam bantal? Siapa yang tahu apakah kamu baik atau buruk? Terkenal dan tidak kita kenal hanyalah sedotan penyelamat hidup. Gadis berusia 17 atau 18 tahun itu penuh dengan kebencian. Dia berbicara dengan histeris, dan menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Kak, jangan menangis. Ayo kembali. Sudah terlambat, dan sudah waktunya ibu mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Gadis berusia 15-16 tahun itu bermata merah. Memegang lengan gadis berusia 17-8 tahun, menghiburnya, dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Jika semua orang di dunia seperti pemuda ini, saudara perempuan saya tidak perlu khawatir tentang nasib kecantikan. Dia selalu berhati lembut, Zhu Ping'an menertawakan dirinya sendiri. Apakah kamu ingin membawa pena dan tinta? Zhu Ping'an menghela nafas dan bertanya. Mendengar ini, gadis berusia 17 tahun itu mengangkat kepalanya tak percaya, wajahnya yang berlinang air mata berubah bahagia, gadis bermata merah itu juga menatap Zhu Ping'an dengan mata cerah. Tapi tidak tahu, berapa level pemuda ini, tapi setidaknya masih ada harapan. Ya, kami akan bersembunyi di bawah jembatan. Gadis berusia 17 atau 18 tahun itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar datang dengan persiapan. Tampaknya meskipun tidak ada kesalahpahaman di pagi hari, gadis ini mungkin akan mencari cara lain untuk mencari kesalahannya. Sebenarnya itu bukan salahnya, itu hanya cara untuk bertahan hidup. Kalau begitu ayo pergi, kata Zhu Ping'an dengan tenang. Kedua gadis itu berjalan lebih cepat dari Zhu Ping'an, sambil memegang rok mereka berlari sampai ke jembatan. Ketika Zhu Ping'an berjalan mendekat, mereka telah meletakkan pena, tinta, kertas dan batu tinta di atas batu besar. Huer bersikap kasar tadi. Mohon maafkan saya, Tuan. Ketika gadis berusia 17 atau 18 tahun menyerahkan kuas kepada Zhu Ping'an, dia meminta maaf berulang kali. Untungnya bagiku, jika itu orang lain, Zhu Ping'an mengambil kuas dan berkata dengan santai. Karena aku tuan muda maka aku berani melakukan itu. Jika itu orang lain, aku tidak akan berani bahkan jika kamu memberiku 10 nyali. Gadis berusia 17-8 tahun itu sangat jujur. Menindas orang jujur, Zhu Ping'an tidak bisa berkata-kata. Puisi apa yang ingin kamu tulis? Gadis bermata merah itu melihat Zhu Ping'an tampak seperti baru saja menelan lalat, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Siapa bilang aku ingin menulis puisi? Zhu Ping'an mengangkat bahu. Dengarkan kata-katanya. Wajah gadis 17 tahun itu menjadi marah, dan dadanya naik turun. Kamu, apakah kamu bercanda dengan kami? Saya tidak menulis puisi. Saya tidak mengatakan saya tidak akan menulis apapun lagi. Mendengar hal tersebut,
Rasa geram di wajah gadis berusia 17-18 tahun itu mereda dan ia pun tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, tulis saja liriknya. Lirik lebih cocok untuk kami daripada puisi. Oiran kami menjadi terkenal hanya dengan satu kata. Petik 2. Siapa bilang? Saatnya menulis lirik. Zupingan mengangkat bahu lagi. Kemudian, gadis berusia 17 tahun itu tiba-tiba menangis lagi. Apakah kamu bersenang-senang menggoda kami? Bisakah kamu menunggu sampai saya selesai berbicara? Zupingan berkata dengan ringan, saya tidak menulis puisi, saya juga tidak menulis, saya izinkan saya menulis yang pertama untuk Anda. Ya, lagu adalah lirik yang sangat aneh, sebenarnya tidak aneh sama sekali. Puisi disebut puisi, dan lirik juga memiliki lirik-lirik awalnya adalah pengiring. Jika Anda seorang penyanyi, Anda mungkin membutuhkan puisi dan juga nyanyian. Nah, jika Anda memilih oiran, Anda mungkin harus naik panggung untuk menyanyi atau menari. Atau dapatkan alat musik atau semacamnya dan biarkan sekelompok sastrawan yang membosankan menilainya. Lagu yang saya tulis ini khusus untuk dinyanyikan, hanya untuk dinyanyikan. Namamu Huerkan. Nah, lagu ini pasti sangat cocok untuk kamu nyanyikan. Saya kira para ulama itu akan sangat menyukainya. Nanti akan banyak ulama yang bersedia menulis puisi untuk kamu. Zupingan memegang kuas di tangannya, mencelupkannya ke dalam tinta, dan mulai menulis. Aku adalah seekor rubah yang telah jatuh cinta selama 1000 tahun, cinta 1000 tahun, dan 1000 tahun kesepian. Apakah kamu tahu siapa yang merias wajah merahku di malam yang panjang? Di dunia manusia, tahukah kamu siapa yang menyisir rambutku? Aku adalah seekor rubah yang telah menunggu selama ribuan tahun ketidakberdayaan. Saksikan aku menari untukmu dengan kecantikanku ketika kamu sedang jatuh cinta. Dengarkan aku mengungkapkan rasa sakitmu dengan suara nyanyianku ketika kamu sedang jatuh cinta. Aku membaca sumpah yang dibuat antara kamu dan aku, yang tak terlupakan tetapi dunia jauh dan jalannya berbeda. Bisakah kau biarkan aku menangis karena cinta? Aku tetaplah rubah putih yang mencintaimu ribuan tahun yang lalu. Berapa banyak mata air yang datang dan pergi, siang dan malam, kehidupan demi kehidupan. Meskipun kedua gadis itu tidak cukup berbakat, mereka juga telah berlatih keras. Melihat kata-kata Zupingan yang lugas namun menyentuh hati, mata mereka membelalak karena terkejut hati, seolah hatiku telah terbuka. Dalam keadaan kesurupan, nampaknya Han Chuang, cendekiawan itu, dan iblis rubah cantik tiba-tiba menampilkan cinta yang sedih dan indah di hadapanku. Gadis-gadis itu sudah menangis. Yah, yang terbaik adalah mempelajari beberapa gerakan tarian lagi. Kamu bisa menari dan bernyanyi pada saat yang sama, atau menari dan bernyanyi pada saat yang sama. Jika diiringi dengan musik, guqin, guzheng, del, dapat digunakan untuk menciptakan suasana tertentu. Saya tidak mengerti itu, jadi Anda bisa mengetahuinya. Dari segi nada, cukup banyak. Zupingan berkata, dan mencoba menyanyikan beberapa baris menggunakan metode bernyanyi modern Chen Rui, tetapi ternyata dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Sangat memalukan bagi seorang pria untuk menyanyikan ini, jadi dia tersenyum pahit dan biarkan saja. Saya adalah orang yang telah berlatih selama ribuan tahun. Rubah, gadis berusia 15 tahun itu hanya mendengarkan Zupingan menyanyikan beberapa baris, kemudian matanya menjadi merah dan dia menyanyikan lagu tersebut. White Fox, untuk lagu yang baru saja dinyanyikan Zupingan. Pada dasarnya sama dengan lagu aslinya, tetapi ada beberapa perbedaan. Zupingan mengangguk puas. Lupakan saja, aku akan memberimu lagu lagi. Zupingan berpikir sejenak, lalu menulis lagu lain, menyanyi, audisi, del. Bagaimana lagunya bisa hilang? Pemilihan oiran di dinasti Ming hampir sama dengan audisi modern. Berapa orang yang tersisa, eksistensi, berapa banyak orang yang hidup namun terjebak di tempat yang sama, berapa banyak orang yang jatuh cinta namun seolah terpisah, berapa banyak orang yang tersenyum namun berlinang air mata, entah kemana kita harus pergi, siapa yang tahu seperti apa jadinya hidup ini, haruskah kita menemukan sebuah alasan untuk terus hidup atau melebarkan sayap kita, bagaimana saya bisa hidup? Zupingan selesai menulis dan menyenandungkan beberapa baris, tetapi ternyata dia masih tidak bisa menyanyi karena dia tidak memiliki bakat musik itu. Tonton saja dan nyanyikan. Zupingan meletakkan kuas tulisnya dan tersenyum mencela diri sendiri. Kedua gadis itu,
terutama gadis berusia 17 tahun, melihat lagu baru Zhu Ping'an, Existence, wajah mereka sedikit merah, tetapi mata mereka tegas. Kedua remaja putri itu harus mengingat ajaran tuan muda. Zhu Ping'an terkejut sesaat dengan kata-kata seorang gadis berusia 17-8 tahun. Nah, kedua gadis ini tidak berpikir mereka sengaja menulis lagu ini. Mari kita mendidik mereka untuk membuat kemajuan. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing, lupakan saja, pikirkan saja sesukamu. Zhu Ping'an melambaikan tangannya dengan santai dan pergi. Tuan, tolong berjalan perlahan. Bolehkah saya bertanya Anda memanggil saya apa? Gadis itu bertanya dengan keras dari belakang. Nama keluarga saya Wang, nama saya Feng, dan nama kehormatan saya adalah Tu Tiao. Zhu Ping'an berhenti sebentar, lalu terus berjalan ke depan tanpa bertanya, dan menjawab dengan nada tidak enak. Kemudian, suara kedua wanita itu datang dari belakang. Terima kasih, Tuan Wang Feng, atas kebaikan Anda yang luar biasa, Tuan Wang. Gadis kecil itu tidak pernah melupakan apapun. Bab 147, Acara Bahagia di Desa Xiahe. Zhu Ping'an berangsur-angsur menghilang, dan punggungnya perlahan kehilangan garis luarnya, berubah menjadi tinta tipis kabur, perlahan menyatu dengan warna kuning musim gugur yang layu. Di tepi sungai Qinhuai, gadis berusia 15 atau 16 tahun itu memegang harta kaligrafi peninggalan Zhu Ping'an di kedua tangannya dan menatap punggung Zhu Ping'an, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ayo pergi, susu, kita tidak mampu membeli pria muda seperti itu. Gadis berusia 17 atau 18 tahun itu menggelengkan kepalanya, menarik rambut terurai gadis bermata merah itu ke dalam sanggul, dan menghiburnya dengan suara kesepian. Ketika gadis berusia 15 atau 16 tahun mendengar ini, matanya menjadi lebih merah. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk dalam diam. Dia mengikuti gadis berusia 17 atau 18 tahun itu dan berjalan ke seberang sungai Qinhuai. Melewati ini dua gadis, keluarlah. Hari sudah hampir senja. Zhu Ping'an meninggalkan tepi sungai Qinhuai dan berjalan-jalan di sekitar kota Yingtian dengan santai untuk melihat apakah ada makanan enak yang dia suka. Dia pulang dalam 2 hari. Ada banyak makanan enak di Yingtian, tapi dia belum cukup. Saat Zhu Ping'an sedang berjalan-jalan dengan santai, tukang pos yang telah berganti kuda 3 kali di jalan pos resmi telah memasuki Kabupaten Huaining, membawa kabar baik tentang siswa baru tahun ini. Matahari terbenam dan matahari terbit. Ketika Zhu Ping'an bergegas dari penginapan ke gedung Mingyuan Jiangnan Gongyuan, beberapa pegawai pemerintah yang mengenakan pakaian hitam dan merah juga keluar dari Kabupaten Huaining. Wajah mereka penuh kegembiraan, memegang gong, kabar baik, dan suona. Dan seterusnya. Langit berwarna merah awan, tanah ditutupi ombak kemasan, dan matahari merah menyinari langit timur. Zhu Ping'an dan sekelompok siswa baru berjilbab dan jubah biru berjalan ke Jiangnan Gongyuan dengan semangat tinggi di bawah sinar matahari merah, dan naik ke Menara Mingyuan. Menara Mingyuan, kata Mingyuan, diambil dari arti, berhati-hatilah dalam mengejar masa depan yang jauh, dan kebajikan yang cerah akan menebal dalam pembelajaran hebat. Gedung Mingyuan setinggi 3 lantai. Zhu Ping'an berjalan ke lantai 3 bersama orang banyak. Saat ini, Master Tixue Guan belum tiba, jadi Zhu Ping'an dan semua orang diam-diam menunggu jamuan makan yang diselenggarakan oleh Master Tixue Guan. Lantai dasar gedung Mingyuan dikelilingi oleh pintu, dan 2 lantai di atasnya dikelilingi oleh jendela. Melihat ke bawah, Anda memang bisa melihat Gongyuan. Saat Zhu Ping'an dan yang lainnya sedang menunggu guru Tixue Guan, desa Xiahe sudah meledak. Usai sarapan pagi, masyarakat yang berangkat bekerja di ladang melihat 5 atau 6 pegawai pemerintah berbaju merah datang menunggang kuda dari kejauhan, dan mereka baru saja sampai di perbatasan desa Xiahe. Kemudian dia turun dan menggantungkan sepiring petasan di pohon. Bunyinya memekakkan telinga. Setelah itu terdengar suara gong dan kendang yang keras, serta suara suona. Ini adalah momen yang menggembirakan begitu Anda memasuki desa. Ini hanya perawatan yang bisa dinikmati oleh kepala kasus. Tuan, apa yang terjadi? Seorang petani tua yang berani melangkah maju dan bertanya. Selamat kepada Tuan Zhu dari desamu karena menjadi yang pertama dalam ujian sekolah menengah Tongsheng dan diterima sebagai sarjana. Pegawai pemerintah yang memegang selembar kertas merah mengucapkan selamat dengan senyuman di wajahnya. Mendengar hal tersebut,
Ia berhenti mencangkul lahan pertanian lama, melemparkan cangkulnya ke selokan pinggir jalan dengan satu tangan, dan berlari sekuat tenaga menuju desa. Paman Li, kenapa kamu lari? Tanya seorang pria yang penasaran. Cepatlah, ada seorang sarjana di desa kita. Setelah bertahun-tahun, seorang sarjana akhirnya muncul. Pergilah ke rumah Lao Zu untuk mengumumkan kabar baik. Petani tua itu berlari terengah-engah sambil berbicara dengan penuh semangat tentang kabar baik tersebut desa Siahe. Benarkah? Pria itu sangat gembira. Orang tua, saya masih sangat muda. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Tidakkah Anda melihat pegawai pemerintah menyalakan petasan dan bermain serta memukul di sana? Petani tua itu meniup janggutnya dan melotot. Petani tua itu baru saja selesai berbicara, dan kemudian dia melihat lelaki itu mengaum dan berlari di depannya, jadi dia hanya bisa mengikuti di belakang dan memakan tanah. Kamu bajingan, tunggu orang tua itu. Petani tua itu sangat marah karena usianya 20 tahun lebih muda. Hahaha, Paman Li, biarkan aku yang mengerjakan tugas keponakanku. Dia tidak melihat ke belakang, tapi berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Kamu bajingan, petani tua itu tertawa dan memarahi. Pria itu hanya terkikik. Semakin dia dimarahi, semakin bahagia dia berlari. Sepanjang jalan, semakin banyak orang yang mendengar berita tersebut dan bergabung dengan pasukan orang yang mengumumkan kabar baik di sepanjang jalan. Ini adalah kabar baik bagi seluruh desa Siahe. Alasan mengapa desa Siahe lebih pendek dari desa Sanghe bukan hanya karena desa Sanghe lebih kaya, tetapi juga karena desa Sanghe memiliki seorang sarjana seperti Tuan Tua Sun yang memimpin. Sekarang akhirnya, ada seorang sarjana di desa Siahe, dan dia masih menjadi kepala kasus. Cek, siapa petani tua yang menjadi kepala kasus itu? Yang mengumumkan kabar baik maksudnya, dia sangat sombong, dan sepertinya lebih tinggi kepalanya daripada ulama. Semakin banyak orang mendengar berita tersebut, dan semakin banyak orang bergabung dengan pasukan orang-orang yang mengumumkan kabar baik. Sekelompok besar orang bergegas ke rumah tua keluarga Zhu, ingin sekali berani memberitahu keluarga Zhu yang lama sebelum misi resmi untuk melakukannya. Mengumumkan kabar baik, tapi dia harus menjaga rumahnya tetap rapi dan terang, dan menyiapkan semua uang untuk buah-buahan dan benih melon. Dia adalah sarjana pertama di desa Siahe, dan dia tidak bisa kehilangan wajah desa Siahe di depan para pejabat. Jika keluarga Lao Zhu kekurangan sesuatu, kami sesama penduduk desa bisa mendapatkannya dari rumah kami sendiri. Tapi kami tidak bisa membiarkan pejabat yang mengumumkan kabar baik meremehkan kami di desa Siahe. Adapun mengapa itu adalah, keluarga siapapun yang bisa mengetahuinya. Para pejabat telah mengucapkan selamat kepada Tuan Zhu dari desa kami, yang merupakan kepala ujian sekolah menengah putra tertua dan cucu dari keluarga Lao Zhu di desa kami sama-sama sedang belajar. Hanya mereka berdua yang mengikuti ujian, dan yang bisa dipanggil guru, pastilah putra tertua dari keluarga Zhu. Terakhir kali, cucu dari keluarga Zhu juga menjadi orang pertama yang terkena kasus ini, tetapi Tong Seng lah yang mengumumkan kabar baik dan memberi selamat kepadanya di kota, tetapi dia tidak mengatakannya, selamat untuk Tuan Zhu. Putra tertua keluarga Zhu telah belajar selama 20 atau 30 tahun, dan cucu bungsu baru belajar beberapa tahun. Putra tertua keluarga Zhu telah menjadi anak tengah selama 10 tahun, dan cucu bungsu keluarga Zhu hanyalah anak tengah beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, para petani tua menerima begitu saja bahwa Tuan Zhu sedang membicarakan Zhu Souren, bos keluarga Zhu. Desa Siahe juga tidak besar, jadi orang-orang ini lari dari pintu masuk desa dalam waktu singkat. Ibu Zupingan, Nyonya Chen, sedang mengumpulkan sol sepatu di bawah gerbang. Dia melihat sekelompok orang berlari menjauh dari pintu rumahnya menuju desa, membawa banyak debu kenal penduduk desa apa yang sedang terjadi. Kamu berasal dari keluarga kedua, tahukah kamu? Kakak tertuamu Suren adalah seorang sarjana. Gang Ermazi berkata bahwa dia melihat seseorang mengumumkan kabar baik di pintu masuk desa dan bergegas ke sini, itu dengan emosi. Mendengar hal tersebut, Chen yang sedang memegang sol sepatunya tanpa sengaja tangannya tertusuk. Jadi, bagaimana dengan babiku? Nyonya Chen bertanya dengan penuh semangat. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa salah satu dari mereka telah dibunuh di desa kita. Orang lain menambahkan, lalu buru-buru mendesak penduduk desa, cepat, kita harus berani memberitahu Paman Zhu sebelum keberangkatan resmi, agar rumah Paman Zhu bisa bereskan.
Adikmu tidak lulus ujian, tapi untung dia masih muda, jadi tidak apa-apa. Ayo pergi, ayo ke rumah kakak kedua untuk mengumumkan kabar baik kepada kakak tertuamu Souyi. Benar, ada yang meninggalkan rumah saudara kedua. Tongsheng baik, jangan terlalu memikirkan anak kedua, saya yakin babi kecilmu pasti akan menang lain kali. Kemudian sekelompok orang lewat, bergegas untuk pergi. Saya memiliki kesan yang baik tentang sarjana baru tersebut, dan akan mudah untuk berbicara dengannya jika terjadi sesuatu di masa depan. Dia adalah seorang sarjana, dia sejajar dengan hakim daerah, dan dia akan lebih sering meminta bantuan di masa depan. Ibu Zupingan, Nyonya Chen, menatap kosong ke arah kerumunan orang yang bergegas menuju rumah lamanya. Dia mengepalkan sol sepatunya dengan erat dan bahkan tidak tahu bahwa jarum itu menusuk tangannya lagi dan menyebabkan darah. Meskipun dia tidak menyangka anak kedua akan lulus ujian, fakta bahwa pamannya lulus dan putra keduanya gagal masih membuat Chen sangat kesal. Bab 148 akhirnya menunggumu. Saat ini, rumah tua keluarga Zhu baru saja sarapan, Tuan Zhu sedang duduk di halaman, merokok kering, mengenakan kemeja hijau kasar, mengerutkan kening melihat pakaian yang tergantung di tali di halaman dipakai beberapa hari yang lalu 80% baru. Kain hijau jahitan lurus kemarin dicuci oleh menantu ketiga Nyonya Zhu, Nyonya Liu, yang memesannya, tapi belum dikeringkan. Episode pertama romansa. Nyonya tua, siapa yang meminta Anda untuk mencucinya? Jika seseorang datang, Anda ingin saya memakai apa? Tuan Zhu mengambil beberapa isapan rokok keringnya, tetapi dia masih tidak bisa menahannya. Dia berbalik untuk mengeluh kepada Ni Zhu yang sedang menyentuh pantat ayam. Beberapa hari yang lalu, Nyonya Zhu merasa ayamnya kurang bertelur. Dia curiga menantu perempuannya yang rakus telah memakannya secara diam-diam, jadi dia datang untuk menyentuh puntung ayam di pagi hari, tidak menyentuh puntung ayam tetapi menggunakan tangannya. Uji posisi antara perut dan bokong ayam, lalu cubit perlahan dengan tangan untuk melihat apakah ada benda keras yang terlihat jelas, berarti telur akan dibaringkan. Nyonya Zhu yang tua adalah seorang ahli. Dia dapat mengetahui berapa banyak ayam yang akan bertelur besok hanya dengan menyentuhnya. Akurasinya mencapai 99,9%. Jika jumlahnya salah besok, Nyonya Zhu akan mengalami beberapa kali kejang. Kamu sudah memakainya lebih dari setengah bulan. Kalau tidak dicuci, kamu tidak akan tahu warnanya apa. Lagi pula, siapa di sini? Aku belum melihat ada orang yang datang lagi, dari setengah bulan. Apakah kamu tidak akan bekerja hari ini? Kamu berpakaian sangat formal. Apa? Nyonya Zhu sibuk menghitung. Ketika dia mendengar Tuan Zhu berbicara, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ada apa, Bu? Telurnya terlalu sedikit lagi." Bibi keempat keluar dari kamar dan melihat Nyonya Zhu menyentuh pantat ayam, jadi dia bertanya dengan ribut, lalu segera menjauhkan diri. "Bukan itu, benarkah Bu? Akhir-akhir ini aku sangat marah sampai tidak bisa makan telur." "Oh, kakak ipar, ibuku tidak bilang itu kamu, kenapa kamu begitu gugup?" Suara itu keluar, sebelum Bibi di ruang utama keluar. "Ah, kakak ipar, kamu pasti gugup, tapi aku tidak gugup." Bibi keempat menutup mulut kecilnya dan tersenyum. Sebentar saja, halaman menjadi ramai. Ketika Bibi Zupingan keluar dari kamarnya, halaman itu seperti sepanci bubur, sangat mendidih hingga hampir kering. "Cukup. Berapa umur sebutir telur?" "Dari keluarga anak keempat." "Di mana anak keempat?" "Anak ketiga sudah lama berada di tanah." "Mengapa anak keempat belum bergerak?" "Tidak tahan." Dia mengetuk puntung rokok di kaki kursi dan menatap Nyonya Zhu tua. Sungguh, wanita tua ini bahkan tidak bisa merawat menantu perempuan ini. "Itu dari keluarga anak keempat. Saya meminta Anda untuk menelepon anak keempat." "Mengapa lama sekali?" Nyonya Zhu tua dipelototi oleh Tuan Zhu. Dia tidak berani melampiaskannya pada Tuan Zhu meskipun dia sedang marah, jadi dia harus menggendong menantu perempuan keempat untuk berlatih. "Bu," Bibi keempat tertawa sinis, "Shou Xin." Setelah makan, dia ingin berbaring sebentar untuk mendapatkan kembali energinya sebelum jatuh ke tanah. Dia tidak ingin bersujud sampai akhir. "Saya khawatir dia tidak akan bisa turun dari tanah." Setelah mendengar ini, Tuan Zhu berkata, wajahnya menjadi gelap, dia adalah orang yang tidak berguna. "Aku sudah bersujud di kepalaku. Berat atau tidak, sungguh, kamu ceroboh sekali.
jadi istirahatlah saja. Nyonya Su sangat khawatir. Bersujud di depan kepala, kenapa dia tidak? Wajah Tuan Zu menjadi gelap. Sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya, dia melihat seseorang mendorong pintu rumahnya. Paman Su, untung, bagus. Cepat bersihkan halaman, sesuatu yang baik akan terjadi. Orang yang berlari lebih dulu adalah orang yang dimarahi oleh petani tua itu. Aku kehabisan nafas sambil berlari, terengah-engah. Apa yang terjadi? Tuan Zu dan yang lainnya bertanya dengan cepat. Sebelum laki-laki itu membuka mulutnya, dia mendengar suara seorang petani tua datang dari pintu, dan kemudian melihat petani tua itu datang dengan terengah-engah. Ada apa, Saudara Zu? Saya tidak sedang membual kepada Anda. Saya orang pertama yang mengetahui kabar baik ini. Bos Anda. Petani tua itu masuk dan bahkan tidak repot-repot mengucapkan terima kasih, dan mulai berbicara dengan terengah-engah. Tetapi juga, sebelum dia dapat menyampaikan informasi penting, kata-katanya ditangkap oleh bibi yang masuk dari balik pintu. Putra sulungmu telah diterima sebagai sarjana. Dia masih yang pertama. Tapi dia begitu sombong. Pejabat daerah mulai menyalakan petasan bahkan sebelum mereka memasuki desa. Mereka bahkan tidak berani menunggang kuda. Mereka bersikeras untuk membual dan memukuli mereka. Ayolah, saya tidak bisa menahannya. 7 bibi dan 8 bibi datang satu demi satu, menambahkan segala macam hal, dengan emosi dan pemandangan yang campur aduk, seolah-olah mereka hadir pada waktu itu. Benarkah, Tuan Zu, yang tampak murung dan marah, sangat gembira. Tiba-tiba dia berubah dari marah menjadi gembira, dan wajahnya tertawa terbahak-bahak. Benar, pejabat daerah yang mengumumkan kabar baik sedang menyalakan petasan di pintu masuk desa. Orang yang mengumumkan kabar baik akan segera datang. Orang-orang menjawab dengan tergesa-gesa, tidak mau kalah. Setelah menerima jawaban positif, Tuan Zu menjatuhkan kantong tembakau kering yang dia anggap sebagai harta karun. Dia tampak seperti 30 tahun lebih muda darinya. Dia melompat setinggi 3 kaki dan dengan kecepatan kilat, dia mengangkat potongan itu tembakau yang tergantung di tali. Dia mengambil kain hijau yang masih basah itu ke tangannya dan langsung berjalan ke kamar, untuk berganti pakaian. Nyonya Zu yang tua tidak peduli lagi untuk menyentuh pantat ayam itu. Dia melemparkan ayam tua itu ke samping yang membuat matanya berputar ketika dia disentuh. Dia berdiri dengan wajah memerah, seolah-olah waktu telah kembali ke masa ketika dia masih kecil gadis dan Mak Comblang memimpin Zu, yang masih muda. Saat lelaki tua itu memasuki pintu, dia dipukul. Ketika bibi tertua, yang sedang berdebat dengan bibi keempat dan ketiga, mendengar ini, dia merasa seolah-olah dewa turun dari dunia dalam permainan. Seketika, tingkat kesehatan dan semangatnya penuh, dan kekuatan tempurnya meningkat 100 kali lipat. Dia menatap kedua saudara iparnya. Matanya penuh dengan cibiran, kalian berdua adalah sampah dengan kekuatan bertarung gabungan hanya 5, kalian tidak layak menjadi lawanku. Kemarin Sowiyi kepalanya terbentur, dan aku merebus telur untuk anak keempat. Bengkaknya sudah mereda, hahaha, aku hampir menganiaya adik iparku, enak banget, hahaha. Sungguh, adik iparku hukum punya banyak uang, jadi maafkan saja adik-adiknya. Todd melompat ke rumahmu dan meminta seseorang untuk memberitahunya bahwa kakak laki-laki tertua ditakdirkan untuk pergi ke sekolah. Menengah bibi menutup mulutnya saat ini dan meminta maaf kepada bibi tertua, bahkan mengambil tanggung jawab atas segala sesuatu yang tidak mereka lakukan kemarin, dan mereka bergegas mengambilnya, karena takut disusul oleh kakak ipar ketiga, seolah-olah itu adalah hal yang mulia. Selamat, kakak ipar. Bibi ketiga bukanlah orang yang suka menyanjung, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan selamat. Benar, selamat untuk kalian semua. Saya sudah mengira Anda diberkati sejak lama. Tidak seburuk itu. Di desa kami selama bertahun-tahun, keluarga Anda, Souren, adalah satu-satunya sarjana. Memenangkan hadiahnya. Di mana Sourenmu? Penduduk desa yang tiba di kompleks keluarga Zu mulai memuji bibi tertua. Kamu di mana? Ayo duduk. Mereka semua dari desa. Oh, ngomong-ngomong, ada anak laki-laki dari keluarga kedua yang mengikuti ujian bersama ayahnya. Apakah dia lulus ujian juga? Tersenyum. Dia tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar, dan meminta semua orang untuk duduk di tanah dengan sikap anggun, meskipun hanya ada 2 bangku di halaman. Dan pada akhirnya, dia tidak lupa, belum lagi Zu Ping'an,
meskipun dia baru saja mendengar bahwa satu orang di desa itu terkena serangan, tapi ingin menyebutkannya. Tidak, Souren mulah yang memenangkan hadiah itu. Kata penduduk desa di mana-mana, penuh pujian. Alhasil, senyuman di wajah bibi tertua menjadi semakin anggun, dan tawa pun semakin menyentuh hati. Kalau modern, seharusnya ada musik yang diputar saat ini, akhirnya aku menunggumu, tapi untungnya aku tidak menyerah. Bab 149, Katak Emas Malam Itu. Ketika Tuan Zhu berganti pakaian dengan kain biru yang masih basah dan keluar rumah, pejabat yang mengumumkan kabar baik di luar sudah mendekat dengan banyak membual. Petasan terdengar di luar pintu. Cepat, Paman Zhu, cepat, bersiap-siap, ada petasan di luar. Penduduk desa tidak bisa menahan diri untuk tidak buru-buru mendesak ketika mereka mendengar petugas mendekat keluar. Kemudian warga membantu merapikan pekarangan, membersihkan dan memercikkan air, serta menata meja dan kursi. Ada yang membawa buah-buahan, kacang tanah, dan biji melon dari rumah dan menyiapkan meja, namun petugas yang menunggu kabar baik datang, di dalam. Segera, dari rumah anak ketiga, kamu pergi ke rumah anak kedua untuk mengambil sejumlah uang dan menyiapkan amplop merah untuk mereka. Semua uang di rumah telah dikirim ke kakak laki-laki tertua ketika Nyonya Zhu sedang bersiap untuk merayakannya. Uang, dia menemukan bahwa tidak ada cukup uang untuk mengemas amplop merah, mau tak mau mendesak anak ketiga pergi ke rumah Zhu Ping'an untuk mendapatkan sejumlah uang guna menangani keadaan darurat. Kakak, semuanya ada di depan pintu. Kita punya cukup waktu. Aku masih punya beberapa di sini. Kamu bisa menggunakannya dulu. Aku juga punya beberapa di sini. Dan aku. Orang senegaranya sedang terburu-buru. Dia mengambil uang yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Nyonya Zhu, memintanya untuk membungkus amplop merah sebagai hadiah. Segera setelah mereka siap, jalan dibuat untuk orang-orang di halaman, dan pegawai pemerintah berpakaian hitam dan merah memasuki rumah tua keluarga Zhu dengan iringan musik. Selamat, selamat kepada guru Zhu SMA karena menjadi anak pertama yang mengikuti ujian. Petugas akademik menunjuk guru Zhu menjadi siswa junior. Selamat kepada gurumu sekolah menengah atas Zhu karena menjadi siswa pertama. Kami akan bertekad di masa depan. Anda akan memenangkan 3 yuan berturut-turut, dan kabar baik akan datang dari waktu ke waktu. Selamat, lelaki dan perempuan tua, kamu mempunyai seorang putra yang kaya. Para pejabat yang datang untuk mengumumkan kabar baik semuanya tampan dan fasih berbicara, dan mereka memasuki rumah tua keluarga Zhu. Hanya dengan 2 pandangan sekilas, dia mengenali anggota keluarga Tuan Zhu dan maju ke depan untuk memberi selamat kepada mereka dengan senyuman di wajah mereka. Dengarkanlah perkataan pejabat yang mengumumkan kabar baik tersebut. Orang-orang di desa Xiahe semua terkesan. Tidak mengherankan jika orang-orang miskin ini bisa menduduki jabatan di daerah tersebut. Kami bahagia bersama, Tuan Zhu sama bahagianya seperti dia telah meminum setengah kati anggur tua. Dia menangkupkan tangannya dan mengembalikan hadiah itu. Kata-katanya sudah tidak jelas. Berikan uang pernikahan kepada orang lain, mereka akan bahagia. Tidak mudah untuk datang jauh-jauh. Nyonya Zhu tampaknya lebih dari 10 tahun lebih muda. Dia menyerahkan amplop merah yang telah disiapkan kepada petugas yang mengumumkan barang tersebut berita dengan senyum di wajahnya. Haha, terima kasih Pak Tua. Nyonya Tua, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kalau kita membacakan kabar baik, kamu bisa menyimpannya. Ini acara yang bagus untuk nenek moyang kita. Pegawai negeri yang memegang kertas merah itu tidak terburu-buru menyimpannya. Amplop merah, kalau mau umumkan kabar baik dulu, belum terlambat untuk menerima amplop merah. Oke, masuk akal. Tuan Zhu mengangguk berulang kali, tersenyum lebar. Selamat kepada Tuan Zhu Ping'an, Tuan Zhu, yang sekarang menjadi Laksamana Universitas Nanzili. Dia adalah sarjana pertama dalam ujian Akademi Prefektur Anqing. Dia ditandai dengan menjadi mahasiswa di Kabupaten Huaining dan memenangkan ujian pedesaan berturut-turut. Petugas Yamen yang memegang kertas merah membuka lipatan kertas merahnya. Kertas kabar baik, itu dibacakan dengan penuh emosi. Setelah membacanya, pelayan Yamen terkejut saat mengetahui seluruh halaman tiba-tiba menjadi sunyi. Lelaki tua di seberangnya yang tersenyum lebar juga menutup mulutnya saat ini, menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Ada apa? Kenapa refleks keluarga ini begitu lama? Bagaimana mereka bisa menyelesaikan membaca?
Kabar baik tadi. Tapi dia tampak konyol karena gembira. Oh ya, mungkin karena Tuan Sue Guan terkejut ketika mendengar guru itu disebutkan, atau mungkin karena kejutan tak terduga Lin Seng terlalu mengejutkannya. Lagi pula, Lin Seng hanya mendapat 4 tael perak setiap tahun, belum lagi bihun, khasiatnya sudah menanti Anda. Bagaimana petugas yang mengumumkan kabar baik mengetahui bahwa 10.000 kuda rumput dan lumpur mengaum di dalam hati Tuan Su? Dia mengira ayah cendekiawan itu begitu bahagia sehingga dia bodoh. Halaman menjadi sunyi selama beberapa detik sebelum seseorang gemetar dan mengatakan sesuatu. Dan, EBSP, salah. Mendengar hal tersebut, petugas Yamen yang membacakan kabar baik di kertas merah buru-buru menundukkan kepalanya dan membaca kabar baik tersebut, kata demi kata. Dia tidak salah membaca satu kata pun. Bagaimana dia bisa salah? Kali dalam perjalanan. Salah. Suara-suara di halaman datang dan pergi. Petugas Yamen tersipu dan membaca kabar baik lagi. Yah, sepertinya tidak semua orang bergabung untuk bercanda dengan kita. Orang-orang di Hechun sangat menarik sekarang. Itu salah, mereka telah memisahkan keluarga mereka. Ini adalah keluarga Zhu Souren. Zhu Pingan adalah keponakannya, kami baru saja melewati rumah Zhu Pingan. Hah. Pelayan Yamen itu tercengang. Apakah dia pergi ke pintu yang salah? Sebenarnya, itu bukan salah mereka. Coba pikirkan, tukang pos Ying Tianfu mengganti 3 kuda cepat dan tiba di Kabupaten Huaining dalam semalam. Waktunya sempit, dan Kabupaten Huaining jauh dari desa Siahe berharap Zhu Pingan akan menjadi seorang pemuda. Jika pemerintah kota datang untuk mengumumkan kabar baik, tidak salah lagi. Orang-orang dari daerah pasti akan melakukan beberapa kesalahan, dan mereka juga disesatkan oleh penduduk desa. Pada saat ini, di depan rumah Zhu Pingan, Nyonya Chen memandangi rumah tua yang ramai dari kejauhan, dan memasuki rumah dengan sepasang sol dalam dengan putus asa. Tak terlihat, tak terpikirkan. Pamannya, Tuhan pasti setelah menatap kosong beberapa saat, orang seperti ini memanfaatkan kesempatan ini. Chen merasa tidak senang dan tidak berminat untuk terus mengambil sol setelah memasuki halaman ke kamar untuk beristirahat sejenak. Begitu Nyonya Chen memasuki kamar dan duduk di tempat tidur, dia mendengar suara tiupan dan perkelahian di luar. Ini belum selesai. Sejak saat itu, Nyonya Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi. Sungguh suatu unjuk kekuatan. Yang membuat Chen semakin tertekan adalah suara tiupan dan pemukulan seakan sudah memasuki halaman. Bahkan petasan pun terasa seperti diledakkan di luar gerbang. Apa yang Lao Zai lakukan? Tidak perlu melakukan ini untuk pamer, bukan? Itu karena dia tidak pergi ke rumah tua untuk memberi selamat padanya. Setelah memikirkan tentang kebajikannya, Nyonya Chen mengertakkan gigi dan menghitung 100 koin dari samping tempat tidur, dan memasukkannya ke dalam sapu tangan, siap memberikan hadiah ucapan selamat, untuk menyelamatkan orang dari terjebak. Nyonya Chen baru saja keluar dari ruang belakang dan melihat banyak orang datang ke halaman. Oh kakak ipar kedua, selamat, aku baru saja bilang itu babi. Pada hari aku hendak mengikuti ujian, aku bermimpi, mengatakan bahwa seekor katak emas sedang melompat ke rumahmu, meramal dan dikatakan sebagai babi. Itu adalah sekolah menengah yang ditunjuk, dan seperti yang diharapkan, Sier melakukan yang terbaik, dan dia masih menduduki peringkat pertama di sekolah menengah. Bibi keempat berinisiatif untuk memegang tangan Chen dan mengucapkan selamat, terlihat seperti kakak ipar yang baik. Bibi tertua di seberang, yang dikelilingi oleh semua orang, menyaksikan katak emas melompat ke dalam rumahku. Selamat atas keselamatannya, Ibu. Selamat untuk keluarga kedua, kalian semua selamat. Aku sudah tahu sejak kecil bahwa keluargamu tidak biasa. Nyonya Chen tertegun beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa ini adalah kesalahan barusan. Siswa sekolah menengah itu berasal dari sekolah dasar keduanya, bukan pamannya. Alhasil, kerutan di dahi Chen tiba-tiba mengendur, rasa frustasi di hatinya tiba-tiba mengendur, dan kekecewaan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman cerah dan indah. Tidak, anak kedua saya hanya lebih beruntung. Nyonya Chen berkata dengan sangat rendah hati, tetapi harga dirinya tidak dapat disembunyikan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Babak 150, menyelenggarakan perjamuan dengan bunga jepit rambut. Ketika pejabat yang mengumumkan kabar baik akhirnya pergi ke pintu kanan, para siswa baru di lantai atas Ming Yuan Jiangnan Gong Yuan di Yingtian akhirnya menunggu petugas akademik.
Pertama kali Zupingan bertemu dengan petugas akademik adalah ketika dia memasuki ruang ujian rumah sakit. Dia hanya melihat sekilas dan merasa bahwa dia adalah seorang penatua yang serius di usia 50-an petugas dari jarak dekat. Petugas akademis itu berusia sekitar 50 tahun, tetapi dia tidak terlihat tua sama sekali. Dia tampak energi dan tampan untuk ukuran seorang lelaki tua. Meski bercanda dan sebagainya, namun auranya masih sangat kuat. Mungkin itu akibat wajar karena sudah lama menduduki jabatan tinggi. Tixue Guan adalah administrator pendidikan provinsi pada dinasti Ming dan ditunjuk oleh Istana Kekaisaran. Orang-orang yang mendampingi Tixue Guan adalah pejabat dari kalangan pendidikan di Zili Selatan. Oke, ada begitu banyak talenta. Begitu petugas akademik naik ke atas, dia melihat sekeliling ke semua orang dan mengangguk puas. Para siswa yang terlambat telah melihat Tixue. Zupingan, bersama dengan semua siswa baru, memberi hormat dengan hormat menyambut kedatangan Tixue. Tidak, kamu adalah orang yang paling penting hari ini, aku harus menghindarimu. Petugas akademis itu menekan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak terlalu sopan. Meski begitu, Zupingan dan mahasiswa baru lainnya tidak berani sombong. Mereka tetap bersikap hormat dan sopan serta tidak berani berlebihan sedikitpun. Tiongkok yang menjulang tinggi, keharuman sejarahnya, banyak berutang pada warisan para ulama. Daya, puisi Chu dan Han, puisi dinasti Tang dan dinasti Song, dan artikel di seluruh dunia semuanya ditulis oleh para sarjana. Ketika manusia dilahirkan ke dunia, para pertapa muncul di rerumputan, para lelaki tampan menonjol di jalanan, dan bunga-bunga sepi. Meskipun mutiara tidak dapat diperoleh dengan menempuh jalan Zhongshan, satu demi satu bergabung dengan dunia dan mencari kesejahteraan dunia. Puisi Wending makmur dan sejahtera. Hari ini, saya beruntung menyambut Anda. Saya seorang sarjana. Saya harap Anda terus bekerja keras. Setelah petugas akademis mengambil tempat duduknya. Kemudian dia mulai memberikan instruksi kepada anggota baru, secara umum, silin kami hebat, Anda hebat, teruslah bekerja dengan baik. Hal ini telah terjadi selama berabad-abad setelah pemimpin besar selesai berbicara, pemimpin lain akan melakukannya ringkasnya, dan hal yang sama terjadi hari ini. Seorang pejabat berambut abu-abu berdiri dan membuat ringkasan ujian perguruan tinggi tahun ini setelah petugas akademik selesai berbicara. Secara umum sama dengan di zaman modern ini adalah ujian perguruan tinggi yang sukses, ujian perguruan tinggi yang bersatu, ujian perguruan tinggi yang memuaskan, dan kemudian ada beberapa pidato yang tidak bergizi. Setelah semua orang yang seharusnya berbicara telah berbicara, acara utama hari ini adalah upacara jepit rambut. Setelah petugas akademik mengangguk, upacara jepit rambut dimulai. Yang disebut hadiah jepit rambut bukanlah menaruh bunga di kepala Anda, tetapi memberi Anda bunga merah, yang merupakan hadiah kekayaan. Hadiahnya tidak banyak, hanya 2 tael perak dan sekuntum bunga merah, tapi uangnya kecil. Makna simbolisnya luar biasa. Ini merupakan suatu kehormatan yang diimpikan banyak ulama. Artinya silin telah membuka tangan kepada Anda, mulai hari ini. Anda tidak lagi sendirian, Anda terorganisir. Usai upacara jepit rambut, para mahasiswa baru harus dipimpin oleh pejabat pendidikan seperti Tixue Guan untuk mengunjungi Konfusius di kuil Konfusius, yang hampir sama dengan bertemu leluhur dalam novel seni bela diri, peri, dan fantasi. Namun, ada episode kecil setelah upacara jepit rambut. Petugas Tixue menanyakan sesuatu kepada petugas di sekitarnya dan menerima jawaban. Petugas akademik memandang mahasiswa baru dan bertanya, di antara kalian, siapakah Zupingan? Nah, apakah bisa dikatakan apa yang terjadi kemarin sudah terungkap? Meski sedikit terkejut, Zupingan tetap berdiri dan membungkuk. Dia berkata, salam untuk Tixue, muridku adalah Zupingan. Majulah. Petugas Tixue melambai. Dan, EBSP, apa yang terjadi? Mengapa dia harus maju? Jadi, Zupingan menghampiri guru Tixue Guan di tengah tatapan penasaran semua orang. Namun, keingintahuan semua orang segera berubah menjadi rasa iri. Sebelum Zupingan maju, Tuan Tixue Guan sambil mengelus janggut panjangnya, menasihati, kamu yang termuda, tetapi kamu pandai menulis, membacakan syair, dan memiliki bakat sastra. Kamu harus bekerja keras mulai sekarang, dan kamu akan mencapai sesuatu di masa depan. Jangan berpikir kamu baik dan lupakan saja,
jangan ikuti contoh Zongyong, kamu harus mengambil peringatan. Siswa harus mengingat ajarannya. Zhu Ping'an berpura-pura bersemangat, lalu membungkuk dalam-dalam. Tuan Tixueguan sangat puas dengan ini. Setelah jawaban selesai, petugas akademik akan memberikan segelas wine sebagai hadiah. Saya awalnya ingin berhenti minum. Tampaknya rencana tersebut tidak dapat mengikuti perubahan. Ketika petugas akademis menawarkan anggur, Zhu Ping'an tidak berani untuk tidak menerimanya, jadi dia harus mengambilnya dan meminumnya. Setelah selingan, dilanjutkan dengan upacara pemujaan Konfusius. Petugas akademik berada di depan, diikuti oleh pejabat lain dari Nanzili, dan kemudian mahasiswa baru yang berbaris menurut berbagai prefektur pergi ke kuil Konfusius dengan gagah berani. Jalan dari Jiangnan Gongyuan ke kuil Konfusius diblokir oleh pejabat pemerintah, dan hanya pejabat dan mahasiswa baru yang menyembah Konfusius yang diizinkan untuk ikut serta sedang mengajukan. Intinya, iri. Menyembah Konfusius setara dengan upacara pembukaan siswa baru. Dikatakan, masuk istana Pan, meninggalkan rumah untuk belajar, dan pergi ke jalan Qingyun. Awal dari etika dan kebenaran terletak pada penampilan yang benar, warna seragam, dan ucapan yang benar. Kitab Ritus Guanyi. Langkah pertama untuk memuja Konfusius adalah dengan memperbaiki pakaian dan topi. Para pejabat akademik dan pejabat lainnya berhenti di depan kuil Konfusius dan mulai merapikan pakaian mereka, begitu pula Zhu Ping'an dan mahasiswa baru lainnya. Setelah berdiri dengan hormat, berpakaian rapi, sejenak, mereka dapat memasuki kuil Konfusius di bawah pimpinan Tixueguan dan pejabat lainnya. Memasuki gerbang Lingsing kuil Konfusius, Anda akan melihat panci yang berbentuk setengah lingkaran. Pan artinya setengah air, jadi kolamnya berbentuk setengah lingkaran. Saya melihat beberapa ikan mas di panci, dan melihat sebuah plakat tergantung tepat di atas aula Dacheng tidak jauh dari sana. Di plakat itu terukir 4 karakter yang menarik perhatian, Guru Keabadian. Selanjutnya adalah Aula Dacheng. Ada 5 patung duduk di Aula Dacheng. Yang paling menarik perhatian adalah Konfusius. Di kiri dan kanan adalah murid Konfusius yang paling bangga, Yan Hui. Dan pemikir besar kuno Mengke. Di depan patung Konfusius ditempatkan Tai Lao dan 5 persembahan yang digunakan untuk persembahan kurban. Ritual pertama seperti persembahan kurban dilakukan oleh pejabat seperti pejabat akademik. Setelah itu, Zhu Ping'an dan siswa baru lainnya berbaris untuk bersujud di hadapan takhta guru Mahasuci Konfusius, berlutut di tanah dan bersujud 9 kali. Ekspresi setiap orang serius, tapi juga agak bersemangat. Sejak saat itu, identitas mereka benar-benar berbeda. Setelah memberi penghormatan kepada Konfusius, Zhu Ping'an merasakan sedikit sakit di lututnya, dan dia tidak bisa tidak merindukan era modern kesetaraan dan demokrasi di mana berlutut tidak diperlukan. Setelah memberi penghormatan kepada Konfusius, yang tersisa hanyalah jamuan jepit rambut, dan pejabat akademik mengadakan jamuan makan untuk menghibur para mahasiswa baru. Zhu Ping'an bergegas ke tempat perjamuan bersama semua orang. Perjamuan jepit rambut masih diadakan di Jiangnan Gongyuan. Yamen sangat efisien dalam melakukan sesuatu. Pada saat Zhu Ping'an dan yang lainnya kembali ke Jiangnan Gongyuan setelah mengunjungi Konfusius, jamuan makan tersebut sudah diatur. Karena banyaknya orang, perjamuan jepit rambut adalah pesta terbuka, ditempatkan di ruang terbuka di Jiangnan Gongyuan. Ada sederetan wine, daging, dan makanan lezat yang mempesona, yang membuat orang ingin menyantapnya. Bersambung.